Sekolah bagi kami bukan hanya tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang membentuk karakter dan kebiasaan yang akan melekat di dalam diri peserta didik. Salah satu yang dapat dibentuk sejak dini adalah kebiasaan hidup sehat. Berdasarkan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025, standar kompetensi lulusan mencakup 8 dimensi profil lulusan, dan salah satunya adalah dimensi kesehatan. Saya, Gladys Pandaleke, Kepala SMP Kristen Ebenezer 2 Manado. Melalui gerakan Sehat Sekolah Hebat, kami berkomitmen untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan hidup sehat warga sekolah. Awal tahun pelajaran 2024-2025 menjadi momentum refleksi bagi kami. Dari hasil pengamatan sederhana, terlihat bahwa sebagian siswa belum memiliki kesadaran dalam menjaga kesehatan. Banyak yang gemar jajan minuman tinggi gula, kurang suka mengonsumsi sayur, jarang membawa bekal sehat dari rumah, kurang memperhatikan waktu tidur, serta aktivitas fisik yang minim oleh karena pengaruh penggunaan gadget. Kami juga menemukan bahwa kesehatan mata siswa perlu mendapat perhatian khusus karena banyak di antara mereka kesulitan melihat tulisan di papan tulis yang berdampak kepada proses dan hasil belajar siswa. Sebagian guru pun dengan kepadatan pekerjaan belum memiliki kesadaran dan kebiasaan untuk memerhatikan gaya hidup sehat. Tantangan yang dihadapi antara lain yang pertama, tantangan kebiasaan lama. Tentu tidak mudah mengubah pola makan dan gaya hidup yang sudah terbentuk sejak lama. Yang kedua, tantangan pemahaman tentang konsep kesehatan. Bagi sebagian siswa, istilah kesehatan masih dianggap abstrak dan jauh dari keseharian mereka. Yang ketiga, tantangan dari dukungan orang tua. Ada sebagian orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan tentang kesehatan cukup diajarkan di rumah atau di kegiatan olahraga tanpa menyadari pentingnya sinergi antara rumah dan sekolah dalam membangun kebiasaan sehat yang berkelanjutan. Semua ini menunjukkan perlunya gerakan bersama, bukan yang seremonial tetapi berkelanjutan, menyenangkan, dan melibatkan semua pihak. Gerakan ini kami mulai dengan asesmen sederhana untuk mengenali kebiasaan hidup sehat warga sekolah. Data inilah yang menjadi dasar langkah kami berikutnya. Melalui kolaborasi guru yang dikoordinir guru IPA, siswa belajar mengenal tubuh sendiri lewat pengukuran indeks massa tubuh. Mereka saling membantu, mencatat, dan belajar memahami pentingnya berat badan ideal. Kami pun melibatkan orang tua dan pengurus yayasan yang berprofesi sebagai dokter dan apoteker. Dalam kegiatan bertema Sehat Itu Keren, mereka berbagi pengalaman nyata tentang kebutuhan tidur, pola makan seimbang, dan kebersihan diri. Kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat benar-benar terwujud. Edukasi gizi remaja menjadi langkah penting berikutnya. Dokter gizi menjelaskan kebutuhan gizi seimbang dan pentingnya sarapan. Hal ini membuka wawasan yang baru bagi para siswa. Selanjutnya, gerakan bekal sehat kami jalankan dengan semangat kebersamaan. Para guru dan siswa makan bersama, saling berbagi, dan belajar mensyukuri anugerah Tuhan. Dalam kegiatan jelajah sehat, siswa belajar membaca label gizi dan membuat keputusan bijak dalam memilih makanan. Mereka belajar bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga literasi finansial dan bertanggung jawab. Kami juga memperhatikan kesehatan mata siswa dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara. Pemeriksaan mata dan pemberian kacamata membawa sukacita bagi para siswa dan orang tua, sehingga ini pun berdampak kepada peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Kreativitas siswa kami kembangkan melalui pembuatan video edukasi hidup sehat sejak remaja. Karya ini menunjukkan semangat kolaborasi dan kepedulian mereka terhadap gaya hidup sehat.
Puncak kegiatan Gerakan Sekolah Sehat ditandai dengan olahraga bersama seluruh warga sekolah dan diikuti dengan pemutaran video-video hasil karya siswa. Suasana penuh semangat dan sukacita. Pada akhir acara, video terbaik diumumkan dan diberikan apresiasi khusus dari sekolah. Kegiatan ini meneguhkan nilai bahwa menjadi sehat adalah pilihan yang menyenangkan dan membanggakan. Perubahan nyata terlihat pada kesadaran dan kebiasaan siswa. Banyak siswa mulai memperhatikan makanan yang dikonsumsi, mengurangi jajan sembarangan, serta lebih bijak dalam menggunakan gadget. Para guru mulai menyadari bahwa menjadi teladan adalah langkah pertama untuk menanamkan kebiasaan yang baik. Keterlibatan orang tua, yayasan, dan masyarakat dalam kegiatan ini menciptakan kolaborasi yang kuat antar sekolah dan keluarga. Peran kepala sekolah bukan sekedar hanya perencana saja, tetapi juga penggerak budaya positif di sekolah. Saya belajar bahwa membangun gerakan ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Oleh karena itu, kami telah merencanakan agar gerakan ini menjadi program berkelanjutan. Kami bersyukur dapat menyaksikan bagaimana kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, dan yayasan dapat menghasilkan transformasi yang nyata. Gerakan ini menjadi bukti bahwa ketika sekolah, keluarga, dan masyarakat bersinergi, maka perubahan yang bermakna akan terjadi. Kami akan terus menapaki langkah-langkah kecil, namun pasti untuk membangun generasi muda yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Melalui kolaborasi guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, kami belajar bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri, sesama, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Gerakan sekolah sehat yang diadakan di SMP Bensar 2 memiliki dampak dan kesan yang baik bagi saya pribadi. Di antaranya sebagai siswa, saya dapat memilih dan belajar bagaimana mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh saya pribadi. Dan juga kesan yang saya dapati saat makan bersama di kelas, saya merasakan suatu kebersamaan antara siswa maupun guru. Perkenalkan, nama saya Tongo Jildania Sipayung dari SMP Kristen Ebenezer 2 Manado, kelas 9. Pada saat ini, saya ingin cerita sedikit mengenai pengalaman saya mengikuti gerakan sekolah sehat. Salah satu pengalaman yang paling berkesan menurut saya adalah pemeriksaan mata. Jadi, pada saat itu saya dipanggil untuk diperiksa. Dan hasilnya ternyata saya mengalami kerusakan mata, sehingga saya perlu untuk menggunakan kacamata. Menurut saya, proyek ini sangat bermanfaat. Karena ada kalanya orang tua sibuk dan tidak memiliki waktu, sehingga proyek ini sangat bermanfaat karena saya mendapat pemeriksaan mata dan mendapatkan kacamata gratis, sehingga membantu proses belajar saya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai orang tua siswa SMP Ebenezer 2 Manado, saya merasa sangat terbantu atas kepedulian dari pihak sekolah untuk memberikan fasilitas pemeriksaan mata gratis untuk seluruh siswa, termasuk di dalamnya pemberian kacamata gratis untuk anak-anak yang memiliki mata minus atau mata rusak. Terima kasih. Dari pihak Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, sangat bersyukur boleh mengambil bagian dalam pelaksanaan pemeriksaan mata yang dilakukan oleh SMP Ebenezer 2 Manado. Kami melihat bahwa anak-anak remaja sangat membutuhkan bantuan orang dewasa agar dapat diedukasi bagaimana menjaga kesehatan mata dan juga menolong mereka dalam pemberian alat bantu kacamata, sehingga dalam proses belajarnya mereka lebih maksimal. Terima kasih untuk kerjasama ini, semoga bermanfaat dan berkelanjutan, dan semoga bisa menjadi berkat.